Kebayang nggak sih kalau sebuah filosofi bangsa yang umurnya udah lebih dari 75 tahun, ternyata bisa jadi semacam kode moral buat teknologi yang lagi kalian bangun sekarang? Nah, hari ini kita bakal lihat gimana Pancasila bisa ngasih kerangka kerja yang esensial banget buat dunia digital kita. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita semua tahu lah ya, teknologi itu larinya kencang banget. Dari AI sampai big data, semuanya maju pesat. Tapi seringnya nih, kemajuan ini kayak lari tanpa arah, tanpa kompas moral. Hasilnya, ya kita lihat sendiri, algoritma yang bias, data kita yang dieksploitasi, sampai polarisasi di masyarakat yang makin menjadi-jadi. Gini, tanpa adanya nilai-nilai yang jelas, inovasi itu bisa tersesat. Teknologi yang harusnya ngebantu, malah bisa jadi bumerang. Dan ini bukan lagi soal teori di kelas loh, ini tantangan nyata yang bakal kalian hadapi begitu lulus nanti. Ini taruhannya. Nah, solusinya mungkin datang dari tempat yang nggak kita duga. Pancasila. Eits, tapi tunggu dulu. Ini bukan pelajaran sejarah yang ngebosenin. Coba deh, anggap Pancasila itu kayak sebuah operating system. Sebuah kode fondasi yang dirancang lewat perdebatan yang luar biasa sengit, tujuannya satu, menyatukan bangsa kita yang super beragam ini. Timeline ini bukan cuma deretan tanggal ya. Ini lebih mirip kayak proses desain yang kolaboratif. Tujuannya, memecahkan masalah yang super kompleks. Gimana caranya menyatukan Nusantara? Jadi setiap tahap itu kayak iterasi yang hati-hati banget buat nemuin fondasi bersama. Dan proses ini tuh bukan cuma soal politik, tapi soal menanamkan nilai-nilai inti ke dalam DNA bangsa kita. Coba lihat, musyawarah dan kolaborasi. Bukankah ini mirip banget sama semangat metodologi agile atau open source? Nilai-nilai inilah yang ternyata relevan banget buat membangun teknologi yang bertanggung jawab zaman sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Ada 4 pilar yang bikin Pancasila ini relevan banget buat kalian, para calon inovator teknologi. Kita bakal bedah satu persatu. Kita mulai dari pilar filosofis. Pakai kata-kata Soekarwo sendiri, kita tak jadi paham kalau Pancasila itu semacam pandangan dunia, sebuah mindset dasar yang seharusnya jadi jiwa dari setiap inovasi yang kita buat. Praktiknya gimana? Gini, artinya algoritma AI yang kalian bikin itu nggak boleh diskriminatif berdasarkan suku atau agama waktu merekomendasikan pinjaman misalnya. Artinya, big data itu dipakai buat memetakan penyebaran penyakit, bukan buat memanipulasi pemilih. Intinya, teknologi itu harus mengangkat martabat manusia. Lanjut ke pilar yuridis. Pancasila itu bukan cuma filosofi di awang-awang loh. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Artinya, setiap undang-undang, termasuk yang ngatur dunia digital, harus sejalan sama nilai-nilai dasarnya. Nah, di sini nih kelihatan banget nyambungnya. Undang-undang perlindungan data pribadi itu kan perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sementara prinsip keadilan sosial itu yang mendorong kita buat mastiin nggak ada lagi kesenjangan digital. Tapi hukum aja nggak cukup kan? Nah, disinilah pilar etis masuk. Ini bukan lagi soal patuh sama aturan, tapi soal membangun karakter sebagai seorang profesional di bidang teknologi. Ini soal integritas kalian. Ini contoh-contoh yang konkret banget. Prioritasin keamanan data, jangan jiplak kode, bikin sistem yang nggak manipulatif. Percaya deh, setiap baris kode yang kalian tulis itu punya implikasi etis, dan Pancasila bisa jadi panduannya. Dan pilar yang terakhir, konstitusional. Ini soal cara kita melihat kembali arti bela negara di era digital. Bela negara itu sekarang bukan lagi cuma di medan perang fisik, tapi juga di dunia maya. Jadi tugas konstitusional kalian adalah jadi arsitek ruang digital yang mencerminkan nilai-nilai bangsa kita, persatuan dan musyawarah. Kalian bukan cuma pengguna, tapi kalian adalah garda terdepan buat melawan hoaks dan perpecahan. Oke, sekarang kita sampai di sebuah titik balik yang penting banget dalam pembahasan kita kali ini. Sebuah momen buat kita menantang persepsi kita semua tentang karir masa depan kita. Coba biarkan kalimat ini meresap dulu. Karena peran kalian itu jauh lebih besar dari itu. Betul, kalian adalah arsitek moral. Setiap baris kode yang kalian tulis, setiap aplikasi yang kalian bangun, itu ikut membentuk cara masyarakat kita berinteraksi dan berpikir. Kalian bukan cuma ngikutin tren, kalian yang menciptakan tren itu. Oke, mari kita simpulkan semuanya. Kalian semua adalah arsitek yang secara aktif akan menentukan takdir digital bangsa ini. Setiap keputusan yang kalian ambil itu punya dampak. Jadi, kesimpulannya, ingat 5 sila Pancasila ini sebagai kompas moral kalian.
Terus gunakan 4 pilar yang udah kita bahas tadi, filosofis, yuridis, etis, dan konstitusional sebagai kerangka kerja praktis kalian. Karena pada akhirnya, semua ini cuma punya satu tujuan utama, memastikan teknologi yang kalian ciptakan itu selalu berpihak pada kemanusiaan. Dengan kompas Pancasila di tangan kalian, masa depan itu ibarat kanvas kosong yang nunggu buat kalian tulis. Jadi, pertanyaannya, apa yang akan kalian bangun?